Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba bahas tentang nasab-nasaban. Nasab yang dibilang ujung-ujungnya pada Nabi Muhammad, gitu kan? Karena di sini tuh banyak habib yang membanggakan nasabnya, gitu kan? Sini saya ingin bahas hal itu agar kita bisa memahami nih apa pentingnya nasab dan apa pentingnya terah. Percuma kalau kita punya nasab tapi tidak tahu terah. Seperti apa terah itu? Gitu. Ditonton, disimak, pelajari lagi konten ini karena perlu penalaran atau membaca konten ini lebih dalam. Ditonton saja. Saya lihat di salah satu konten tentang nasab-nasaban, entah itu nasab A atau nasab B. Saya tidak perlu menyebutkan nasab-nasabnya siapa. Cuman yang jadi pertanyaan saya gitu, pentingnya nasab itu seperti apa? Gitu kan? Percuma kita punya nasab hanya sekedar ibaratnya nasab dari Nabi terakhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kalau kita hanya membanggakan nasab kita, gitu kan? Terus tidak tahu terah, gitu. Nah, sebelum membahas lebih dalam lagi, saya ingin coba jelaskan terlebih dahulu yang namanya terah, ya. Nah, begini, terah itu mungkin sedikit terdengar aneh kalau saya membahas tentang terah, sebab terah itu bukan darah daging. Paham ini? Terah itu bukan darah daging. Terah itu kalau orang Jawa bilangnya ketitisan, itu terah. Ketitisan itu terah namanya, begitu. Jadi bukan darah daging. Kalau nasab itu baru darah daging. Terah itu ketitisan atau tugas yang harus dilanjutkan. Terah leluhur atau tugas dari leluhur yang beliau belum selesaikan, kita sebagai anak cucunya kita selesaikan. Itu terah. Jadi percuma kita mengakui nasab A, nasab B, bahkan sampai bawa nama Kanjeng Nabi, meskipun di Nusantara ini banyak keturunan-keturunannya. Jujur saja, saya tidak percaya, sebab yang harus ibaratnya kita yakini itu bukan nasabnya, tapi terahnya, tugasnya. Benar enggak para habib ini menyampaikan tugas, menyampaikan atau melanjutkan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk apa? Untuk menyampaikan pada umat agar umat ini bisa ibaratnya mengontrol atau Islam. Karena Islam ini kalau saya jelaskan ini sangat dalam, gitu. Jadi kalau saya mohon maaf, saya sebenarnya tidak percaya pada habib-habib, sebab
Habib itu saya bisa percaya kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika para habib itu langsung menyampaikan ilmunya dan sampai pada ibaratnya telinga saya dan sampai pada pemikiran saya. Walaupun penyampaian dari beliau-beliau ini berbeda, insya Allah saya bisa memfilter mana yang benar dan mana yang salah gitu. Sebab kenapa yang saya kecewa itu bangsa kita, bangsa Nusantara banyak dikendalikan oleh mereka gitu. Kenapa seperti itu? Kan kita harus tahu dalam perjanjian yang disebut perjanjian Sabtu Palom itu kan. Nah, di situ sudah jelas bahwa Islam boleh atau agama lain boleh masuk ke Nusantara ini, asal jangan ibaratnya dicampur, asal jangan merusak adat budaya Nusantara. Saya kecewa melihat banyak manusia, banyak anak-anak Nusantara ini atau anak cucu bangsa Nusantara ini berpakaian seperti di Timur Tengah sana. Itu yang buat saya kecewa. Sebab yang saya pelajari dari penyampaian beliau itu kan, untuk apa kita membahas A sampai Z isi Quran ini, untuk apa kalau tidak tahu intisari dalam Quran? Sebenarnya intisari Quran itu hanya 4 isinya, meskipun ada banyak dan tebal, tapi intisarinya cuma 4 dalam Quran itu gitu. Yaitu yang pertama bismillah karena Allah, yang kedua ikhlas, yang ketiga pasrah, yang keempat ridho. Hanya itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik bangsa ini atau putra-putri Nusantara ini lebih membangkitkan jati diri bangsanya ini. Jangan termakan budaya luar. Saya banyak melihat seolah-olah bangsa ini budayanya banyak terjajah gitu. Dari segi bahasa saja kita dijajah begitu. Maaf jika ada yang tersinggung, tapi saya hanya menyampaikan bahwa bangsa ini kita sebagai anak bangsa, anak Nusantara ini harus berani membangkitkan jati diri bangsa ini gitu. Jangan termakan bualan-bualan tentang agama gitu. Karena syahadat saja, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kan kunci pertama dalam Islam ya. Syahadat saja intisarinya apa? Syahadat itu intisarinya pengalaman begitu, pengalaman hidup pribadi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menemukan nur Muhammad, cahaya ilahi yang ada dalam diri kita. Makanya siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita yang disebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, apa pentingnya nasab? Kalau syahadat saja
ibaratnya tidak bisa dijalankan dalam kehidupan. Nasab itu misalkan nasab A kesini, itu kan masih katanya, masih melihat dalam kitab, gitu kan, masih dalam kitab yang ditulis di kertas, kita masih bisa melihat kertas, masih ngikutin apa yang disebut dalam kertas yang dibuat oleh manusia, yang belum tentu kebenaran manusia itu benar atau tidak. Makanya dalam Islam itu ada namanya syahadat. Itu kan saya jelaskan sejelas mungkin tentang syahadat agar bisa memahami apa pentingnya syahadat. Kenapa saya bilang jangan mengikuti yang ada dalam kertas, yang dibuat di pabrik atau ditulis oleh manusia. Itu kitab-kitab kita buatan manusia. Gitu, bangsa Nusantara ini punya kitab. Apa kitabnya? Kitab diri yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu sudah murni. Ketika kita bisa membaca kitab diri kita, itu kitab Allah, langsung dari Allah. Bukan buatan manusia, bukan buatan pabrik. Gitu, makanya syahadat itu pengalaman. Nih saya jelaskan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, begitu kan? Nah, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah atau utusan Allah, kan seperti itu. Nah, la ilaha illallah ketika kita ingin mengenal Allah. Seperti apa sih Allah itu? Gitu kan? Bukan yang lafaz Allah. Allah itu bukan ada yang dilihat oleh kita di masjid-masjid. Ada lafaz Allah gitu. Atau dalam mobil nih banyak nih tulisan-tulisan tauhid. Itu kan? Banyak seperti itu. Allah itu, cara kita mengenal Allah itu melalui Muhammad Rasulullah, melalui utusannya. Apa utusannya Muhammad Rasulullah itu? Muhammad utusan Allah itu apa? Bukan Nabi Muhammad. Mentang-mentang dalam syahadatnya disebut Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah atau Muhammad itu Rasul Allah. Bukan Nabi yang sering kita bicarakan atau Nabi yang kita kenal, Kanjeng Nabi Muhammad. Karena beliau itu nama aslinya bukan Muhammad, tapi Nabi Ahmad. Ya, kenapa beliau disebut Rasul? Beliau mendapatkan gelar Muhammad, yaitu sebagai orang yang tercerahkan. Yang namanya orang yang tercerahkan berarti orang tersebut itu sudah mendapatkan nur yang disebut Nur Muhammad. Makanya dapat gelar yang disebut Muhammad. Nah, di situ nur itu yang harus kita cari. Nur Muhammad itu di dalam diri kita masing-masing. Sebab sebelum terciptanya alam semesta ini, Nur Muhammad ini sudah ada. Bukan Nabi Ahmadnya, tapi Nur Muhammadnya yang sudah ada. Pahami ini. Ketika kita bisa mencari atau menemukan yang namanya nur tersebut, kita akan tahu la ilaha illallah. Makanya nur itu ada di dalam diri. Jadi siapa yang bisa mengenal dirinya sendiri atau membuka kitab dirinya, kita akan menemukan la ilaha illallah, akan menemukan Tuhan kita dan mengenal Tuhan kita. Itu syahadat. Apa penting terah itu atau nasab?
Kalau menurut saya pribadi, nasab tuh nggak penting. Entah itu turunan siapa, mau nabi, mau raja, nggak penting. Yang penting atau yang harus kita hormati itu orang tua kita, bukan nasab-nasab dari nabi, bukan. Yang harus dihormati itu orang tua kita, leluhur kita. Kanjeng Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad itu leluhurnya para habib. Ya biarkan mereka menghormatinya karena mereka memiliki leluhur orang tuanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kita juga punya leluhur, kita juga punya orang tua. Bahkan orang tua kita yang mengajarkan kita langsung. Kenapa kita tidak menghormati orang tua kita? Malah difitnah orang tua kita. Leluhur-leluhur kita tuh difitnah, banyak yang difitnah. Seolah-olah ketika kita ibaratnya memberikan sajian, sesaji pada leluhur, seolah-olah kita musyrik, syirik. Nah, apa maksudnya seperti itu? Nah, itu karena tidak mendalamnya terah ini, kurang pengetahuan tentang terah gitu, dan tidak mengenal Allah di sana. Jadi begini, saya coba kenalkan nih tentang sistem cara menyampaikan yang disebut rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, atau itu saya sering sebut konsepnya Ratu Adil. Seperti apa turunnya rezeki dari Allah untuk kita? Pasti banyak yang bilang ya pada manusia, dari manusia juga datangnya. Nah, itu kan ada sabab musababnya, nggak seolah-olah langsung dari manusia, kan seperti itu. Nih, saya kasih tahu, ketika kita manusia nih mengenal la ilaha illallah, tahu tata cara, tahu adab apa? Adab kita terhadap utusan-utusan Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya nabi atau rasul. Utusan Allah itu banyak, itu kan. Nah, turunnya rezeki dari Allah melalui beliau para utusannya sebelum nyampe pada kita, kan seperti itu. Misalkan kita jualan kita apa itu kan, taruh saja kita jualan misalkan baju lah. Nah, ketika kita berjualan baju dibarengi rasa ikhlas, pasrah, ridho, laku atau enggaknya itu kita serahkan pada Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut bismillah, gitu kan. Nah, di situ akan terpancar energi di diri kita, begitu. Kita jualan baju, energi kita tuh terpancar, keluar, terlihat oleh yang bertugas menyampaikan rezeki untuk kita. Nah, dibaca, dilihat, oh ini agar si rezeki ini nyampe pada orang tersebut, gitu kan. Dibaca dulu orang tersebut, gimana caranya agar ini bisa langsung yang namanya misalkan uang bisa nyampe nih pada yang dimaksud. Nah, makanya kita dibaca dulu, oh ini usahanya apa, ini begini, terus dicari
calon pembelinya yang energinya sama. Nah, ketika terkoneksi energi tersebut, kalau di zaman sekarang kita kan ada internet, gitu kan. Nah, digetarkanlah pembeli tersebut hatinya atau pikirannya untuk mencari sesuatu, misalkan dari internet ini, yang akhirnya bisa terhubung sama kita. Nah, ketika utusan Allah ini yang mengurus rezeki ini ngasih pada kita, yang melalui orang yang membutuhkan jasa kita, seperti itu. Itu bismillah, itu la ilaha illallah, itu karena Allah. Jadi sebelum kita ibaratnya nggak ada manusia yang terhubung langsung, ibaratnya maksudnya minta langsung pada Allah dan Allah langsung ngasih pada kita. Tidak ada yang seperti itu. Ibaratnya manusia itu hanya butiran debu dan Allah itu maha besar. Jadi kalau menurut saya, sesama manusia, entah itu turunan dari mana atau nasab dari mana, mau di Arab, mau di Afrika, mau di Cina, gitu kan, atau kita Nusantara, sama saja kita manusia. Kalau keturunan Nabi itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan iri, sebab Allah tidak adil pada kita bangsa Nusantara. Mana keadilan Allah kalau keturunan Nabi diistimewakan sementara kita sama-sama manusia tidak diistimewakan? Mana keadilan Allah, saya tanya. Makanya nasab itu tidak terlalu penting kalau kita mengenal Allah. Untuk apa diributkan sampai bawa-bawa agama, bahwa orang yang tidak tahu nasab anu berarti Islamnya abal-abal. Orang yang mengakui nasab ini sama orang yang bilang seperti itu sama-sama abal-abalnya, karena tidak mengenal Allah. Jika kita tahu Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha adil, maha dari segala maha, kita akan tahu tidak ada perbedaan antara manusia. Hanya membedakan itu hanya jenis kelamin, pria dan wanita. Makanya ada yang namanya filsafat Pajajaran atau ilmu Mandala Putra Mandala Putri tentang keseimbangan alam. Begitu. Jadi kalau menurut saya, nasab itu tidak penting. Yang penting itu terahnya. Dan faham terah itu juga bukan darah daging, melainkan tugas yang harus dilanjutkan oleh keturunannya atau yang dipilih. Gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya mohon maaf jika ada yang tersinggung, dan coba dipelajari lagi, coba difahami lagi lebih dalam agar kita tidak timbul fitnah. Timbul fitnah karena mungkin di dalam pembahasan ini ada penggemar-penggemar para Habib yang mendengarkan, atau pengikut para Habib yang mendengarkan. Jika tersinggung saya mohon maaf, tapi alangkah baiknya dipelajari lagi, jadi agar kita tercerahkan. Yang namanya Nur Muhammad itu, nur itu cahaya yang bisa mencerahkan seseorang, hanya cahaya, bukan kegelapan. Ya. Jadi agar kita paham, mulailah atau belajar menerima sesuatu yang faham-faham ini tidak sesuai dengan pemikiran kita. Alangkah baiknya kita pelajari dulu sebelum
kita menjustis. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.